Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Keluaran bab 8 dengan judul perikop Tulah kedua, kata. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakan tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah, bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah sebelumnya, tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Selama 7 hari, air itu menjadi darah, ya, merah. Firaun belum juga bergeming, ya, tidak bergeming, atau tidak berubah, tidak membiarkan orang Israel pergi dari Mesir. Lalu datanglah tulah atau bencana yang kedua, musibah yang kedua, kata, ya, hama kata. Sebetulnya kata ada di mana-mana, ya, khususnya ketika hari hujan, ya, ada air di sungai itu. Setelah hujan tuh biasanya terdengar suara kata, ya, gung gung gung. Itu yang normal, ya. Ini tidak normal. Kata ini saking banyaknya, ya, tidak hanya di sungai Nil, tetapi pergi sampai bahkan ke ruangnya Firaun, ya. Naik masuk ke istanamu dan kamar tidurmu, bahkan sampai ke tempat pembuatan roti, ke dalam adonannya sudah diinjak-injak oleh kata, saking banyaknya kata. Tapi Firaun juga bersikeras, ya. Karena apa? Karena ahli-ahli sihir di Mesir itu pun bisa berbuat demikian, ya, membuat kata banyak, ya. Itu
Ya, tapi ada bedanya ya. Tetap ada bedanya ya. Kata-kata yang diciptakan oleh ahli-ahli Mesir itu kata-kata ilusi ya. Sementara ini kata-kata yang asli, benar. Dan itu ya menginjak-injak, geli kan. Orang kalau ngeliat kodok itu kan geli ya. Jijik. Ini ada di mana-mana. Bayangkan ya, coba kalau ada di rumah, ada satu kata aja rasanya geli ya. Kalau kena kencing kata itu katanya bisa buta matanya. Jadi itu sangat mengganggu ya. Bisa membawa wabah penyakit yang lain. Lalu akhirnya Firaun juga coba ngomong dengan Musa. Musa dan Harun, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku. Jadi ada negosiasi di sini. Firaun mencoba, oke, silakan pergi, tetapi kata-kata itu tolong segera dijauhkan daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa Israel pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini sudah janji ya, sudah minta kepada Musa. Melihat wabah kata yang di luar kebiasaan tuh ya, yang luar biasa ya, yang tidak lazim itu, Firaun mulai, wah mungkin juga ini dari Tuhan ya. Lalu, oke, pokoknya kata-kata itu singkirkan dahulu, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan supaya kata-kata itu dihilangkan. Kapan? Besok katanya. Ya, katanya besok segera dihilangkan kata-katanya. Lalu Musa berkata, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan ya seperti yang diminta oleh Musa. Karena Tuhan sendiri yang mengadakan kata-kata itu. Lalu kata kodok-kodok itu mati lenyap ya. Hilang. Hanya yang di sungai Nil saja ya. Lalu dikumpulkan ya. Tapi lucu ya. Lihat ini. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa lega, ia tidak mau ya membiarkan bangsa Israel pergi. Ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Jadi ini sudah difirmankan oleh Tuhan bahwa Firaun tetap akan bersikeras, berkeras hati, keras kepala. Padahal sudah diberi permintaannya supaya kata-katanya, tolong singkirkan kata-kata ini ya, kata-kata kodok-kodok. Sudah diberikan, tapi nggak menepati janji. Munafik. Sudah berjanji bahwa kalau saya diberikan kesembuhan, diberikan rezeki, diberikan kesuksesan, maka saya akan mengikuti Tuhan. Ya, kita sering seperti itu juga ya, kadang-kadang ya, kadang-kadang atau bahkan sering ketika kita berdoa, Tuhan, berikanlah saya kesuksesan supaya saya bisa sukses dalam bisnis saya. Nanti saya akan ke gereja tiap minggu, akan mempersembahkan persembahan kepadamu, akan meninggalkan kedosaan saya. Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan mengabdi, melayani Engkau. Tapi setelah sembuh, ya sehari dua hari ya ingat, sudah itu lupa. Kembali lagi ke dosa yang lama. Itu seperti itu. Jadi ini digambarkan dalam Firaun ya. Firaun juga melakukan itu ya. Terus saja sampai nanti tulah yang pamungkas ya. Tulah yang terakhir yaitu, ya bisa dilihat sendiri nanti ya. Tulah yang terakhir itu sangat dahsyat ya, pamungkas. Akhirnya ya sudahlah, dilepaskan akhirnya ya. Tapi itu sampai berkali-kali ya. Itulah, itu menggambarkan kita juga ya. Kita kadang berkeras hati. Sudah dijawab, sudah dikabulkan doa kita, permintaan kita, tapi kita tetap nggak menepati janji. Kita kembali lagi berbuat salah, kembali lagi ke kubangan lumpur yang lama. Itu dia. Jadi nanti
teguran yang berikutnya akan lebih keras. Jadi sebelum teguran yang lebih keras itu terjadi, ya segera tepati janji kita, nazar kita ya, supaya kita tidak terkena tulah-tulah berikutnya yang bahkan lebih besar, lebih dahsyat, dan lebih merugikan. Ya, tulah-tulah apalagi nanti yang terjadi kepada Firaun. Jadi pastikan Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lihat tulah yang akan datang menimpa orang Mesir di video berikutnya dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.